camp. Lalu ya langsung ke yang sulitnya, misal dulu itu belum mengenal live data, coroutines, RS dan lain-lain. Ya udah saya ikutin. Ya pas saat workshop belum paham, malah nggak paham sama sekali, cuman ngikutin nulis-nulisnya aja. Yang penting nulis codingnya. Nanti besok juga akan paham dan kalian mungkin bisa menjadi suatu referensi dari codingan ini. Gitu. Kalau saya sarannya seperti itu. Karena ini materi advance kan, harusnya bisa lah seenggaknya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ketika sedang pengembangan Android itu mengenal sebuah patterns. Pattern itu banyak loh. Nah, yang saya kutip sekarang cuma 2 sih. Ada repository pattern, ada design pattern. Repository pattern itu biasanya di bidang data layer. Data layer itu biasanya kayak service, terus ya ada, kalau misal pakai local DB ya pakai lokal, itu ada room, itu repository pattern yang terdiri dari kontrak biasanya. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah design pattern. Design pattern itu ketika kita membuat sebuah aplikasi Android, biasanya kita kenal yang namanya kayak MVP, MVVM, MVE gitu kan. Itu macam-macam dari design pattern. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke design pattern yang MVP. Biasanya kita kalau bikin aplikasi Android nih, simple aja gitu kan. Kita bikin model, kita butuh presenter, kita view. Dulu, ini aku coba jelaskan sejarah peradaban dari aplikasi Android ya. Pengembangan aplikasi Android, peradabannya. Sebelumnya itu dulu nggak ada MVP, nggak ada MVVM, nggak ada apapun itu. Yang penting ya itu, pernah kan kalian bikin aplikasi web pakai PHP, OOP yang PHP natif biasa gitu kan, tanpa adanya framework, tanpa adanya design pattern. Nah, kita kalau di Android kan gitu ya, bikin folder sendiri, bikin apa-apa juga sendiri ya kan, penamaan foldernya kan. Kalau web kan enggak, udah ada foldernya sendiri, udah dinamain dan lain-lain. Nah, kalau Android kan beda, makanya ada istilah yang namanya konsensus, kesepakatan, sebuah ya, kayak beberapa developer itu setujunya, ayo buat sebuah pattern, ayo buat sebuah kayak folder-folder yang memang kita disepakati bahwa itu bagus gitu. Gampangannya gitulah, kayak kan kita bekerja secara tim ya. Kamu kalau bikin menamain ini kayak gimana? Kamu caranya kayak gimana? Nah, masing-masing otak kita kan berbeda cara berpikirnya, cara bagaimana problem solving, cara gimana ngoding. Makanya dari beberapa pemikiran-pemikiran tersebut digabungkan, namanya ada sebuah pattern-pattern. Dulu itu nggak ada pattern-pattern kayak ya aplikasi ya udah yang penting jadi gitu kan, yang penting bikin. Nah, kalau paling simple ada yang namanya MVP. MVP itu model, biasanya model kayak entity data class kalau di Kotlin. Pojo lah, plain old Java object kayak gitu. View itu biasanya kayak activity, fragment kayak gitu. Nah, presenter adalah jembatan dari kedua itu. Oke, next. Selanjutnya ada MVVM, model view model. Jadi MVVM ini yang sering digunakan sekarang ini, apalagi keluarnya dari coroutines, itu sangat benar-benar powerful sih menurutku. Dia bergabung dengan observe data dan berkolaborasi dengan live data juga, berkolaborasi dengan sekarang ya muncul yang flow baru, Kotlin Flow, State Flow dan lain-lain, itu keren banget. Makanya banyak teman-teman yang setelah belajar MVP itu habis itu ke MVVM, biasanya kayak gitu. Nah, view model itu intinya kayak presenter juga, cuman bedanya kalian kalau ini kan pernah ya bikin aplikasi kayak set orientation. Ketika dalam keadaan potret nih, lalu
kalian miringin si HP itu, kalian pengen datanya itu stabil, aman, dan enggak life cycle-nya itu enggak berubah. Nah, view model itu ibarat kata dia juga bisa ngesimpen si state tersebut. Dan ya sekarang banyak yang pakai sih karena dia bisa bermain dengan live datanya, itu keren sih. Oke, next. Nah, yang tadi ada tadi kan jelasin ada repository pattern-nya. Repository pattern itu biasanya kayak ada mapper, ada source lah. Mapper itu apa gitu? Biasanya kalau aplikasi udah gede banget nih, udah kompleks banget lah, itu dibagi dua data kelas ya. Ada DTO, ada domain model. DTO itu ketika respons dari API diterima, yang biasanya itu ada nama kayak serialis lah. Kalau teman-teman pakai JSON serialis, kalau pakai Mozi ya JSON name. Dan biasanya orang-orang seringnya pada pakai JSON bawaan. Nah, itu dipisahin sama ada domain model juga. Domain model itu yang dipakai di presentation layer dan domain layer, yang nanti biasanya dipakai kayak activity di adapter. Yang dipakai itu data kelas yang domain model, bukan data kelas yang memang dari responsnya langsung. Nah, itu di mapper. Jadi dari data kelas dari response API di mapper ke domain model gitu. Ini kalau anak backend mengenalnya itu persistence kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus concern banget tentang itu? Sebenarnya clean arsitektur itu sangat mudah dari yang kita pikir, dari yang teman-teman pikir itu. Menurutku sangat mudah jika teman-teman sudah bisa menguasai bagaimana itu MVVM, MVP gitu loh, udah pernah lah, udah sering gunain itu, maka clean arsitektur sangat apa ya, aku rasanya ini tuh bener-bener clean gitu. Dan ketika ngelihat selain clean arsitektur itu teman-teman kayak rada anjlok lagi ya akhirnya, karena memang ini sebuah stigma, paradigma dalam hal ngoding, paradigma agar kita itu selalu diajarin ngoding itu yang bersih. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus kayak gitu di slide selanjutnya. Jadi alasan pertama, kita itu membaca 10 kali lebih lama daripada kita menulis. Pernah nggak teman-teman itu membaca codingannya temennya gitu? Ini apa? Ini coding buat apa? Terus kan, gampangannya, kenapa kita harus membuka file itu dahulu agar kita bisa memahami apa isinya? Padahal harusnya itu nggak seharusnya seperti itu. Kalau menurutku, ketika kita membaca sebuah folder, ketika kita membaca sebuah file class, maka harusnya kita juga harus bisa memahami, oh ini isinya pasti tentang ini. Jadi kita nggak usah buka itu dulu, baru kita bisa memahami apa itu codingannya, apa itu maksud dari si teman kita yang ngoding itu. Makanya itu udah ya nge-cleaning dari waktu kita membaca juga. Kadang ada istilah refactor juga kan. Refactor codingannya teman, project yang dulu. Ini apa maksudnya kok codingannya kayak gini banget, ini folder untuk apa, ini activity untuk apa, ini kelas untuk apa gitu kan. Akhirnya kita baca dulu. Nah itulah pentingnya kenapa sih clean arsitektur itu, biar kita itu ya produktivitas juga meningkat, biar kita dalam pengembangan Android, dalam pengembangan aplikasi, untuk mengembangkan fitur selanjutnya itu lebih cepat. Nah, tadi yang aku bilang, ketika kodenya teman kita itu ya kurang bagus, ketika kodenya teman kita itu kurang bagus, akhirnya kita ngelihat kan, what the fuck, apa ini? WTF apa ini? Waduh, ada
kita ngebacanya akhirnya bingung kan, ada adapter di dalam kelas, ada adapter di dalam activity yang memang seharusnya itu dipisah, minimal kayak gitu kan. Lalu ini data kelasnya kok kayak gini banget, terus banyak lah. Nah, ketika kalian udah membentuk sebuah tim yang itu di luar frekuensi dan di luar pemikiran kalian, yang biasanya kalian kalau ngoding itu wah harusnya gini-gini, kok temennya malah bikinnya kayak gini, akhirnya kalian berpikiran bahwa nggak seharusnya kayak gini, nanti ketika di maintenance agak susah, ketika nge-build fitur baru agak susah, karena dia mungkin banyak dependensi, banyak ketergantungan terhadap kelas lain. Itu bisa jadi terjadi hal yang seperti itu. Tuh. Nah, nanti akhirnya sambat. Sambatnya gini, saya benci coding kamu. Terus temannya bilang, ya saya tahu. Akhirnya seperti itu. Banyak yang akhirnya berkeluh kesah kan terhadap codingnya kita. Yaitu ini saya dapat meme-nya juga. Nah, kadang berpikir kayak gini, lebih baik aku ditinggal cintamu daripada aku harus refactor kodemu. Kadang aku berpikir kayak gitu sih. Nah, dulu ceritanya di project dulu sebelumku kerja di sini juga banyak banget yang aku temuin project-project yang seperti itu. Akhirnya astaga, ini bener-bener ngebuat ya otak juga ngebul ya kan, kepala akhirnya emosi juga. Ya akhirnya kayak gitu, karena kita nggak bisa disiplin. Kedisiplinan itu penting loh dalam membuat minimal folder dan nama filenya. Kedisiplinan itu penting. Kalau misal folder ini untuk CRUD user, ya udah user aja, nggak usah ada events, nggak usah ada fitur yang lain gitu. Minimal itulah. Nah, kita masuk akhirnya ke clean arsitektur. Inilah clean arsitektur. Kita membagi beberapa task ibaratnya. Misal, task di bagian untuk consume API itu ada di bagian frameworks dan driver. Mungkin agak susah dipahami ya yang ini ya. Ini agak merucut. Kita coba next saja. Nah, ini. Kita itu dibagi 3 layer. Ada data layer, domain layer, dan presentation layer. Nah, data layer itu biasanya kita consume API di sini. Di kayak repository, kita ngambil dari website atau REST API ya, atau DB lokal kita. Domain layer berisi dengan use case dan entities. Presentation baru pakainya presenter atau UI. Ini kalau jika kasusnya pakai MVP ya, model view presenter. Makanya presentation layer itu ada presenternya. Ini jika kasusnya pakai MVP. Lalu ini yang lain, presentation layer jika ketika kita memakai MVVM. Nah, di sini ada view model, ada live data, ada fragments atau activity ya, di presentation layer itu kayak gitu. Lalu di domain layer ada use case, entities, repository. Data layer baru di network, database, memory. Database lokal, network API, service API ya kan. Tadi itu ada use case. Use case itu sebenarnya kayak gimana sih? Slide selanjutnya akan ada lagi. Oke, kita lanjut. Nah, UI layer itu, ini kalau kasusnya MVVM, tadi MVVM juga sudah aku jelasin ya. UI layer terdiri dari desain pattern. Nah, enaknya clean arsitektur adalah kita bebas memilih apapun desain patternnya. Entah itu MVVM, entah itu MVP. Jadi semisal teman-teman udah ngoding pakainya desain pattern MVP nih, atau MVVM. Ketika mau nge-refactor ke clean arsitektur, sangat bisa. Itulah enaknya si clean arsitektur. Karena memang di bidang presentation layer-nya, itu kita dibebasin mau memilih apapun. Karena memang jati diri dari clean arsitektur adalah gabungan dari beberapa patterns. Itu yang tadi aku bilang ya. Oke.
Nah, ini data layer dari si repository. Nah, kan ada repository kontrak ya. Biasanya repository penamaannya repository, lalu repository implementation. Kita ngakses dari si network dan atau database si Lokar itu masuknya ke data layer. Nah, tadi aku ngebicarain tentang use case ya, use case terus. Use case itu sebenarnya apa sih? Teman-teman di sini udah kuliah kelas yang itu loh. DFD diagram, use case diagram ya kan. Nah, ketika dalam suatu tim, dalam suatu sekuat startup atau sekuat tim ya, itu ada yang namanya dokumentasi engineer. Dia yang tugasnya untuk mendokumentasikan semua hal application, semuanya lah intinya, yang nanti akan dipresentasikan ke klien. Biasanya kan gitu. Nah, clean arsitektur itu bekerja seperti kayak gitu juga, seperti dokumentasi engineer juga. Caranya, ketika misal kayak gini nih, customer ingin login, lalu si customer pengen membuat order. Cara ngodingnya kita pun disamakan dengan hal seperti ini. Si user mengakses aplikasi, lalu klik tombol login, akhirnya dia login. Penamaan foldernya pun harus sama. Kita akan lihat di next selanjutnya. Nah, ini kalau di aplikasi My Pertamina ya. Mungkin di sini nggak pada download My Pertamina ya. Download lah. Waduh, malah promosi. Ini nggak ada promosi My Pertamina ini. Ini kalau di kita approval-nya kayak gini sih. Kayak di My Pertamina timnya kita, arsitektur dan data flow-nya. Di bagian data layer, kita ada yang, ini kalau case-nya adalah si user ya, user service. Kita ada user service yang sebelah paling kanan. User service kan biasanya kayak API itu loh, get, post, endpoint isinya. Nah, user service. Nanti si user service itu dia akan ke user remote data source. User remote data source itu berisi dari dia untuk manage save API call. Maksudnya apa? Misal ya, ketika teman-teman itu mempunyai anak back-end yang memang dia mungkin ketika ngoding itu ya rada ngantuk ya pas saat itu. Mungkin rada ngantuk. Akhirnya ada suatu field atau ada suatu array object yang hasilnya nul. Akhirnya di aplikasi kita kan force close ya, karena kita nggak ngeset nullable. Nah, itu di bagian roots-nya, belum di bagian sini-sininya. Jadi kita itu ngeset nullable itu banyak banget. Harusnya null safety itu terjadi di berbagai kelas. Itulah enaknya si Kotlin juga, kita manage-nya juga sangat simpel. Nah, case lain di data source itu, misal server itu timeout 500 biasanya. Pokoknya 500 ke atas lah. Server timeout, hangout, atau ya pokoknya servernya mati, atau datanya 404. Nah, nggak mungkin dong kita untuk manage satu persatu HTTP code-nya. Kita juga harus mempunyai sebuah remote data yang memang berisi dari berbagai event handler gitu. Kayak ibarat kata tuh nge-handle semua HTTP code gitu. Baru dia masukin ke user repository. User repository berisi dari mapper dan coroutines. Jadi kita memilih kan biasanya kalau kita pakai coroutine ya, memilih dispensernya itu apa. Kalau aku biasanya .io. Kalau teman-teman mungkin pakai RX Java itu biasanya ada observable, biasanya ada flowable, dan lain-lain. Banyak sih. Nah, kalau coroutine itu ya pakai coroutine dispenser gitu. Nah, mapper yang tadi aku bilang nge-mapping dari data class yang dari response ke data class yang domain layer di domain model. User repository akhirnya berkomunikasi dengan si user repository yang di domain layer. Ini user repository implementation ya. Jadi implementasi nih di sini nih. Nah, si use case tinggal ngambil dari si user repository. Akhirnya.
Use case ini untuk apa? Yang tadi, nih, user itu pengen case-nya, pengen login, user pengen buat order. Berarti use case-nya namanya adalah get, misal get data ya, get user data. Namanya kayak gitu. Jadi ketika si teman-teman dokumentasi itu dokumentasinya juga berdasarkan kelas. Nah, sebenarnya dokumentasi itu di sisi lain manfaatnya gini loh. Ketika ada orang baru yang baru masuk ke tim kita, akhirnya teman-teman yang baru masuk itu membutuhkan sebuah dokumentasi kan. Gak mungkin kita langsung membaca proyeknya langsung sebanyak itu, harus memahami. Kayak, wah susah banget. Makanya yang lebih baik adalah membaca dokumentasinya terlebih dahulu. Oh, ini fiturnya kayak gini. Nah, codingnya kita juga memang harus didokumentasikan. Baru kita masukin yang namanya presentation layer. Gitu. Presentation layer terserah ya tadi mau memilih view mode MVVM atau MVP. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah mempelajari clean arsitektur, harusnya kita juga berprinsip bahwa saya nggak akan menulis code yang jelek lagi. Berkali-kali harus seperti itu. Ini nanti kalau nggak ketika di review sama senior nih dimarahin terus. Mungkin temanku si Reza tahu sih bagaimana kerasnya seniorku. Gampangnya gini, ini kok dimasukin di adapter, nggak boleh ada logic di view. Logic itu harus ada di use case semua. Nggak boleh ada logic itu di adapter. Nggak boleh ada if yang paling banyak di adapter. Semua itu harus ada di use case. Terus, pokoknya activity sama fragment itu bertugas untuk yang ngebinding view doang. Logiknya itu semua ada di use case. Nggak boleh kita naruh bener-bener logic itu di sini. Bukan berarti nggak boleh sih, maksudnya kurang bagus. Itu kalau seniorku marahnya kayak gitu, nggak marah sih, ngasih tahu mungkin, tapi kesannya kayak dimarahin. Gitu. Akhirnya ya kita harus berprinsip bahwa kita nggak boleh menulis code jelek lagi. Kita harus berjanji itu untuk kebaikan project kita ke depannya, untuk kebaikan tim ketika ada bug dari QA ya kan, ketika ada fitur yang lain gitu. Oke. Mungkin karena ini workshop kita boleh bisa langsung, tapi mungkin tadi ada pertanyaannya. Kita langsung interaksi aja gitu atau gimana? Mungkin ini sih apa pertanyaan di akhir aja ya. Jadi mungkin takutnya banyak pertanyaan atau gimana? Oke. Nah, teman-teman coba buka project yang itu ya. Coba saya kasih linknya. Udah pada buka Android Studio kan? Kita langsung coba praktekin gimana bikin clean arsitektur yang secara simple. Nanti jadinya simple banget sih aplikasinya. Nanti kalau udah nge-clone, di-clone ya GitHub-nya. Di-clone, terus di-build. Mungkin dari teman-teman mungkin mau mengikuti bisa dibuka repositorinya, kemudian di-clone. Nanti dari Mas Omi yang jelasin dikit-dikit gitu sih. Oke, gitu Mas. Caranya gini nih. Oh ya, aku mau ngabarin Mamikos baru buka lowongan intern di bidang UX, UX design. Kalau kalian teman-teman buka ya. Ya harusnya udah pada mengerti lah. Ini tinggal di copy. Ya silakan pakainya CMD atau apa, git clone gitu. Dibuka. Ini saya udah coba bikin satu contoh. Kalau kalian mau nanti kita langsung praktekkan. Itu nanti langsung kalau kalian ngisi di situ langsung datanya langsung didaftarkan langsung. Jadi mungkin kalian bisa
Oke, aku buka project-nya. Oke. Udah semua kan? Atau lagi build Gradle? Mungkin bisa nyalain audionya aja jika memang udah selesai agar bisa kita mulai. Karena ini kan praktek ya, workshop. Dari produk yang mau kalian buat. Kalau talk ya talk aja ini soalnya praktek. Jadi kita masuk aja ya, kita bahas yang pertama ada 4. Teman-teman boleh pakai APK punyaku sih. Interface ini pilih user dan coba. Jadi mungkin kalian harus mengetahui atau merasakan user kalian tuh kira-kira itu APK The Movie DB. Kita pakai si Movie DB kayak film-film gitu. Kita coba jalanin aplikasinya ya. Tadi jadinya bener-bener simple ya. Jujur aja build simple aplikasi kan. Dimasukin langsung ke idea board. Kalian juga boleh atau mungkin waduh kelihatan. Bentar. Itu project kalian tuh terserah kalian tuh. Lalu itu ada prototype. Prototype ini merupakan. Jadi nanti mungkin teman-teman tuh memakai project ini ya sambil belajar ke depannya juga kan. Jadi kepakainya mungkin setahun ke depan baru bisa dipakai untuk referensi. Kalau sekarang-sekarang ya mungkin masih belum kan. Kalau dulu aku juga kayak gitu, baru bisa MVP nih. Desain pattern MVP. Tapi langsung ikut workshop yang MVVM, langsung ikut workshop yang build apa gitu. Ya pusing pas saat itu, tapi mungkin setelah itu paham. Kan sambil investasi masih. Betul. Investasi. Tenang, semua Masta juga pernah newbie pada masanya kok. Iya. Semakin mendekati ke bentuk. Mungkin ada pertanyaan lain nggak sambil nunggu teman-teman Gradle? Semakin jauh lah dari yang tidak disukai. Belum terlalu paham tentang use case. Use case. Aku langsung googling aja deh, biar banyak gambar. Kalian ngambil data kualitas, berarti kalian cuma berfokus pada kualitas tertentu. Nanti buat membuat sebuah produk tuh kayak. Udah kelihatan kan ya gambarnya? Siap, kelihatan Mas. Ini kalau kalian googling nih, kan kita udah belajar yang namanya use case diagram kan, tadi yang aku bilang. Ini banyak nih, misal user sebagai dokter itu pengen meread penamaannya nanti dari use case. Nih misalnya aku mau si user itu pengen melihat film yang sekarang di play. Berarti penamaannya get movie no playing use case. Kalian harus menentukan siapa sih kira-kira. Jadi ini tuh kayak kita ngoding tuh kayak menyusun sebuah paragraf gitu loh. Kita ngoding kayak gitu. Nerapin clean code bagusnya dari awal belajar apa lebih baik? Lebih baik paham dulu, Mas. Kalau aku secara paralel lebih baik. Secara paralel lebih baik. Jadi di sisi lain teman-teman itu belajar mungkin suatu fitur ya, ngebikin suatu fitur. Di sisi lain mungkin belajar tentang CRUD database. Dan di sisi lain juga sekalian juga clean code itu gampangannya lah. Gampangannya ya. Kan teman-teman kadang bikin variabel di ngasal-ngasal ya. Misal private file user 1 sama dengan apa. Ini
Jadi kita ketika melihat user 1 itu apa, terus dia ada private file user 2, apa gitu. Terus ada namanya juga event satu gitu. Nah, kayak gini-gini kan ketika dibaca oleh teman-teman lain nggak begitu paham. Ini maksudnya event 1 apa nih? Kadang ada yang malah disingkat. Ada yang malah singkatnya malah nggak jelas juga. Misal event COD misal, mungkin teman-teman ada yang nggak paham COD, bisa aja kan, maka lebih baik didefinisiin lagi aja langsung gitu. Atau malah pakai bahasa Indonesia ya, Mas? Ya biasanya kayak gitu kan. Nah kalau di aku biasanya di adapter sering terjadi. Ini kalau misal tingkatannya mungkin di ini ya. Biasanya ketika teman-teman itu ngebikin variable list, itu tulis kan kayak gini misal, list no playing. Kayak gitu tuh sebenarnya menurut seniorku nggak bagus. Kalau kita dibaca, caranya ngebaca kan. List no playing, dia nggak extend list. Kan dia udah tahu kalau ini tulis. Berarti kalau dibaca adalah list no playing. Sampai akhir. Jadi segimana bagusnya ketika ngebaca itu menjadi sebuah susunan kalimat. Nah, kalau no playing, misal ya, kayak gini. Itu baru deh. Ini aku misinya tentang clean arsitektur loh, bukan clean code. Belum khatam loh gitu. Nah, kan di bahasa Inggris ya ada S kan, penambahan S itu tandanya banyak ya. Misal events ada S-nya, berarti eventnya banyak ya. Nah kalau ini kan bisa jadi bentuknya list nih, berarti play-nya kan banyak, tapi dia kan memang sudah di-define bahwa ini tuh list. Jadi nggak usah redundant sebuah kalimat. Itu kalau aku yang belajar dari review senior pun juga ada yang kayak gitu. Tapi di sisi lain tergantung dari masing-masing tim. Kalau tim kamu lebih paham kayak gini ya silahkan. Itu sebuah kesepakatan. Kalau menurutku jawabannya nerapin clean code bagus awal belajar secara paralel, dilatih sejak sekarang. Kalau nulis variabel itu yang rapi, yang mudah difahami oleh orang lain. Kita berusaha gitu loh, berusaha kayak minta feedback ke temanku, kamu bisa memahamin codeku nggak? Berarti codemu udah dikatakan sukses kalau kayak gitu. Udah dikatakan bagus lah. Oke, sama. Karena kita nggak bakal sendiri Mas besok. Iya, ya beda cerita lain kalau misal company kamu nyuruh build aplikasi sendirian. Permen ya. Kalau kayak unicorn kan timnya banyak tuh, puluhan. Terus gimana dong? Squad lain misalnya, squad yang fitur ini nih kalau nulis coding jelek banget. Aku nggak paham kayak gitu. Akhirnya kamu dimarahin nanti. Yang nggak dimarahin sih diajak aja. Kamu mau ya nulis yang apa? Mau yang bagus biar bisa dipahami oleh tim lain. Codingan kita nggak dibaca oleh kita sendiri. Jangan sampai ada stigma hanya kita dan Tuhan yang tahu apa maksudnya. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus bisa ya teman-teman yang lain juga bisa membaca. Sampai penamaan function pun kayak gini. Observe, moving, applying, result. Ini maksudnya apa? Dia observe si resultnya. Sampai penamaan metode pun harus mendefinisikan dia ngapain. Nah kalau aku kan ini nih, function ini berguna untuk aku pengen nge-get no playing. Ya udah, namainnya kayak gini. Jangan sampai no playingnya doang. Kan jadi nggak tahu ini nge-get apa nge-post.
ini ngambil apa ngirim. Kan jadinya kita nggak nge. Ini kalau case-nya API sedikit. Nah kalau tadi yang saya tunjukin yang punya project yang ini banyak, gimana coba? Kan mumet juga. Ini udah pada Gradle-nya udah pada kelar belum ya? Belum banget. Internetnya Gradle masih lama adalah internet kalian dipertanyakan. Bikin view model itu per screen atau per fitur? Kalau aku per screen. Dan kesepakatan dari tim per screen juga. Kalau per fitur nggak mungkin. Berarti kalau dalam per fitur akan ada dependensi terhadap view model. Iya, akan ada dependensi terhadap kelas lain. Misal fitur apa nih yang dimaksud adalah mungkin fitur get no playing deh misal. Tapi di screen user misalnya, bukan di home nih, di screen detail misalnya, butuh si API ini juga. Berarti dia bikin 2 view model itu enggak kan? Jadi biar nggak ada dependensi terhadap kelas lain, extend terus. Mending per screen. Dia tugasnya screen itu ngapain aja, ya udah. Jangan sampai antar screen itu dia berdependensi, dia berketergantungan. Kalian ngelakuin contohnya ketergantungan itu apa ya? 15 menit juga nggak apa-apa. Ya dia di reuse. Kalau udah ke activity atau fragment itu jangan sampai dia ini ada extend reuse activity lain. Kalau bisa dari berbagai perspektif di situ ada project vision, selesai Gradle, tapi ada mungkin itu di rebuild. Ini rebuild. Yang berikutnya kalian memahami user sama customer kalian. Oke. Kira-kira mungkin bisa mungkin lanjut aja sih Mas. Mungkin udah ada yang selesai Gradle-nya nih. Iya, udah selesai semua ya. Pakai produk kalian. Habis itu kalian kita anggap selesai karena tidak ada yang konfirmasi lagi. Di sini kalian ya ada yang belum kan nih? Chat aja ya kalau ada yang belum. Yang ada di user kalian. Kita nyoba API. Di situ apa ya? Kalian tentukan sebab akibat. TV. Jadi misalkan ada masalah satu nih. Endpoint-nya kasih dong. Nah, ada masalah satu nih, terus ada sebab dari itu tuh apa sih? Nah, ini nanti kalian kasih akar gitu. Nah, itu langkah 4, menentukan point of view. Tadi aku udah bilang, nama customer adalah seorang karakteristik user, kebutuhannya. Wah, aku no playing juga endpoint-nya. Apa ya? Mungkin ini Mas. Mana? Di chat. Berarti ada kemungkinan nulis function yang sama tapi beda view model. Iya. Nanti kalau di Jogja ketemunya sama aku. TV on air. Oke, kita langsung. Aku coba consume API lagi. Nah, pertama ya ini. Tetap aja di SC ini nanti TV slash on sharing soal spamku mana? Oh belum buka.
the Air TV show. Slash movie enggak? Slash movie ya, enggak ya? Tapi ini ya. Yep. Gitu. Oke, dapat. Oke, dapat. The TV on the air. On the air itu maksudnya apa? Nggak tahu. Lagi tayang, Mas. Kayaknya. Oh, Tayang. Oke. bikin respons. Oke, kalau dari Bisa. pengalaman yang ada dan aku sering kebetulan kan di website itu sering Data kelas belajar lagi di dunia, namanya bikin fake project TV on the air. On the air DTO. bikin project yang mungkin tidak akan dibuat dalam konsep developernya. Jadi cuman ya udah cuman Aku pakai library Kotlin buat data portofolio. kelas ya. Tinggal kayak gini aja. Ketika bikin desain kalian bisa Nah, aku pakainya Moshi. kalian mau dari Tapi kalau kalian pakai atau mungkin Gesen ya silakan sih. Tapi kalau sekarang coba ikutin yang ini projectnya dulu aja ya. itu Kalau pakai Moshi caranya nge-hire kalian ya aktif ganti aja dulu. di berbagai komunitas, karena biasanya ketika kalian udah aktif di beberapa komunitas kalian bakal disaranin ke Nah ini customer mereka biar terdirinya nggak dari 2 kelas. freelance juga, Caranya job tetap juga. Nah, ketika mereka sibuk dengan lalu mereka ini kan respons data yang dibalikkan oleh kalau sekiranya bisa back end kan semuanya kan. Tapi sebenarnya aku nggak butuh semua ini. Aku cuma butuh titelnya doang, ya udah. Ini page juga buat apa ya kan? sendiri sih. Kita hapus aja. Kalian mau nyoba di before freelance terus ada di guru dan mungkin project, kalian harus Tapi yang dibutuhin sama kita ya udah ya ambil yang itunya aja. Mungkin ya enggak deh, nanti aja. Origin control name ini title ya dimaksudnya. Oke. Overview sama poster aja ya, overview poster. Poster mana sih? Oh, ini. Popularity aku nggak usah. Oke, aku copy. Nih di chat ya. Oke, udah ngikutin semua? Lalu di ini berarti nge-extend si respons. Suaranya ya akan itu. Oke, udah. Udah semua sampai ini? Mungkin di open mic aja sih biar. Belum, Mas. Oh, belum ya? Nyampe mana? karena nanti mau dimasukin di YouTube. Baru mulai di interface. Di Oh ini service. Ya, oh ini ya. Ini kayak gini nih. ya ngobrol ya. Mau copy aja deh lagi nih. Mungkin malu ke expose di YouTube. Ayo kita ngobrol sampai ini. Jangan sampai sambil ngopi lah. Tadi mau ditanyain nggak nih? Oke. Kalian masih bingung atau mau tanya-tanya? Atau mungkin tak share dulu ke PT-nya. Udah semua?
Oke, gimana teman-teman? Biar nggak ada yang ketinggalan. Biar enak juga ngodingnya. Di apa di sini juga jadi nanti baru baca tuh ya. Tuh yang mau baca sambil kita di Udah ya mungkin ya. Lanjut aja sih, Mas. Oke. mau apa sih sebenarnya? Kita ke kelas movie remote data source. Terus nah, dari tadi kan aku suspend fun terus ya. Itu prinsip dari si Crutin. Biar ya karena si Android itu sebenarnya single thread sih. Tadi apa namanya? KTV on the air. Routine the spectrum of provider. Kita resultnya. Lalu TV on the air. Ya. Return. Save article. Nah, tadi kan aku ngobrol tuh, save article itu apa? Kita buka aja nih. Nah, dia mapping kayak gini nih, ngehandle parse hub DTP-nya kita gitu kan. Ketika apa 400 sampai 451 itu keluarin apa kayak gini. Terus nanti kita jadiin kayak gimana. Jadi ya biar aman, biar enak. Salah. Movie service get TV on the air. Udah. Lanjut. Mungkin yang mau nulis, kalau aku lebih suka kalian nulis, walaupun aku udah copy paste di chat, aku pengen kalian nulis, jangan copy pastenya lagi. Gitu. Biar terbiasa ya, Mas. Walaupun dapat dari Stack Overflow gitu kan, jangan sampai copy paste. Yang penting nulis tuh lancar aja udah. Nah, kan udah masuk ke repository implementation nih. Kita tambahin dulu di domain layernya. Sebelumnya kita bikin entity. Sambil menunggu pertanyaan, silahkan on cam. Kok di modul domain entity. Ya. TV on the air. Nah ini baru tanpa DTO. Lalu apa isinya? Copy yang ada di result. Ini data class ya, sorry. Data class, bukan kelas. Copy aja yang tadi. Lalu yang ininya dihapus. Ya, mungkin kalau udah biasanya nih. Nah, TV data class TV on the air nih. Udah kan isinya kayak gini nih. Baru tadi di movie repository kita tambahin get TV on the air. Lalu resultnya kan bentuknya list ya, udah list TV on the air. Baru di sini tinggal di
sorry. Ini interface movie repository nih. Oke. Baru di sini di ALTN Raja implement member. Keluar deh. Nah, di sini aku manage apa ya namanya itu? Application state-nya. Aduh. File API result remote data source TV on the air. Jika resultnya sukses, aku mau ngapain? Berarti ini terjadi mapper kan? Tadi kan udah bikin data class apa namanya TV on the air DTO sama TV on the air. Nah, kita bikin mapper. Movie mapper ini TV on the air mapper. Yang lihat nih dari sini, dia nge-extend, biar gampang aja deh. Split. Dia nge-extend si class mapper. Class mapper itu ya abstraction class aja sih, biar seragam lah ketika kita membuat mapper. Ini kalau pakai RX Java itu bahasanya transform. Gitu. Langsung aja constructor. Ini si mapper. Nah, tadi kan DTO-nya apa tuh? TV on the air DTO di mapping ke jadiin si list TV on the air. Baru kita tinggal ALT enter. Maksudnya ketik ALT enter di keyboard kita. Nah, jadi deh. Kayak gini. Mapping. Return. Oh iya, sorry. Di DTO, kita harus ngasih tanda tanya. Biar responsnya kita itu nullable. Null safety. Lanjut ya ke sini, put the results di map. Nah, kalian tahu tanda tanya titik 2 kan? Tanda tanya titik 2 itu ternary. Jika semisal ID-nya itu nggak ada, maka yang di outputkan itu si 0. Jadi ini adalah default value. Misal ketika name-nya itu kok 0, maka default value-nya kosong. Jadi ketika di presentation atau misal ketika di activity atau fragment, gampangannya ya, itu ngeluarinya bukan 0, bukan malah langsung false close, tapi tetap ada, cuman default value-nya kayak gini. Kalau mau di handle lagi, semisal resultnya nggak ada, itu nanti ada di activity. Makanya ada, kita pakai application state for view. Terus apa lagi ya katanya? Poster. Oke, aku copy. Ini adalah mapper, TV on the air mapper. Oke,
Mapper udah. Lalu habis itu kita daftarin di movie repository implementation private file review on the air mapper. Kita panggil deh ketika result empty ini, ketika result sukses, tv on the air mapper map api result data. It's result error. Aduh salah. Resultsnya. Nah, kita keluarin semua. Biar ketika di di activity atau fragment itu kita ngehandle juga sifat-sifatnya. Udah, aku copy ya. Dan mungkin aku coba hold dulu sambil nunggu. Udah semua? Oke, udah ya. Aku lanjut. Baru deh kita ke use case. Kita berarti bikin si use case baru. Namain deh. Get TV on the air. Use case. Udah semua? Isinya kayak gini nih, simple. Kita coba langsung ke ini. Inject constructor ini karena pakai Dagger. Mungkin kalau misal mau memahami Dagger-nya, kapan-kapan lagi. Movie ya, use case. Nah, params-nya ada nggak? Nggak ada ya. Non. Kasih aja. Keluarannya. Ambil yang resultnya ini ya. Apa namanya? Resultnya si kan ada result tuh banyak ya bawaan Kotlin. Ambil tuh yang ada com.example pre-workshop. Kok resultnya ini? Oh, salah. Ini mas. Ambil yang ini respons. Data VO. V on the air. Oke. Aku copy lagi. Ini tinggal langsung ke presentation-nya aja. Ke view model. Aku bikin baru apa gimana ya?
Bukan anak UI UX ya, nggak paham aku. Bikin 2 recycle view di sini aja. Ini bisa pakai portofolio, dipakai untuk portofolio. Ini 100 dp. Oke, 200 dp. Ini di bawah bottom of RV no play. Salah. Belak banget ya. Bikin activity baru males ya. Wah, aku numpang aja deh ke sini ya, kan udah jadi nih. Gantian sih, Mas. Oh, ganti. Ini kita numpang di sini aja ya. Item listnya kan sama, adapter beda. Itu sesi tambahan sama duit. Sini tinggal ganti aja. TV on the air. Ini tahu. Use case-nya udah semua ya? Kita tadi kan use case. Kita ke apa namanya? View model. Live. Result list. File. Ini kalau mau state-nya adalah kayak loadingnya, kalau loading nanti tampilannya kayak gimana, ini termasuk ke user experience juga loh. Kan mungkin mau munculin kayak namanya apa, progress bar. Nah, ini tambahin nih di sini. Tambahin use case di view model private file get if. Tadi parameternya nggak ada, jadi kita use case dot. Oke, ini tambahan di view model. Dua itu ya. Udah, baru deh di home activity. Aku komen aja deh. Oh, salah. Jangan gitu. Salah. Observe
TV on the air result. Panggil deh view modelnya. TV on the air, gua observe this observer. Ketika loading, kita mau ngapain? Ketika sukses, kita berarti refresh si data biar tampilin datanya. Ketika empty, biasanya itu kalau use case di aplikasi bagus-bagus itu, ya datamu nggak ada gitu. Kalau error, keluarin, wah bentar ya jaringanku susah. Kayak UX gitu loh. Kayak gitu. Udah jadi. Boleh. Oke, ini di activity-nya tambahin ini. Observe-nya tambahin ini. Ini jadi kalian kalau misal mau nambahin silahkan. Apa? Oh ini tuh karena sini. Data binding mapper. Oh, ada yang salah di bagian ini. Nggak ada title. Kan dia pakai name. Oh iya. Ini harusnya bikin activity baru, adapter baru, ya kan? Terus XML yang baru ini, cuman, aduh, kalian aja nanti berkreasi. Kreasi sendiri ya. Nah ini udah deh. Oke, ini adalah data TV. Jadi gitu guys. Ini aku upload, nanti kalian pull. TV on the air. Aku push ke GitHub ya. Oke. Ada referensi sama belajar juga buat teman-teman. Oke, udah. Bisa dilihat codingan yang tadi itu di sini. Oke. Jadinya nanti kayak gini. Simple ya, tapi ngodingnya mumet. Karena memang ya di sisi lain bagus juga sih kalau kalian mumet. Artinya kalian berpikir. Benar-benar. Gitu mungkin kalau dari aku udah sih. Udah 2 jam lebih ya kita. Mungkin ada pertanyaan silahkan bisa ke
GitHub aku atau taruh isu aja di situ, atau kalian kalau misal mau pull request silahkan. Misalkan teman-teman kalau ngedesain bagus nih, punya UI yang bagus gitu kan, ya terus bikin lalu pull request. Jadi ini sebagai project ya bareng-bareng punya kita juga bisa. Jadi portfolio sendiri nanti Mas. Tahu mampir-mampir ke GitHub-ku yang lain. Ada, kalau kalian mau belajar nih, ada simple MVVM, hal yang lain juga. Kalau mau kerjain pacarnya pakai ini. Spam chat cash up yang kemarin viral di TikTok itu. Itu ini kalau misal mau yang lain modular boleh. Kalau ada pertanyaan lain ya cari Instagramku dah, nanti DM. Mas bikin gini gimana? Silahkan, boleh. Misal lagi error coding kan, terus kamu stagnan, lalu, aduh susah banget ini gimana nih, aduh. Kayak ini si moderator yang ini kan sering banget tuh DM aku tuh. Kayak gini gimana? Ketahuan. Best practice kayak gini tuh enaknya kayak gimana? Ya silahkan. Gitu deh. Enak kan kalau udah ngelihat apa namanya codingan yang mungkin keren, tertata juga foldernya ya kan, banyak kayak gini. Enak bacanya. Jadi kita misalnya yang tadi aku maksud, kita nggak harus buka codingannya untuk kita bisa memahami apa isinya. Kita cukup ngebaca aja. Misalnya, aku nggak harus buka use case ini kan dibaca aja. Oh, ini use case tentang movie no playing gitu kan. Terus yang lain juga kayak entity ini. Biasanya nanti entity juga banyak juga nih. Fitur apa nanti dijadiin package lagi, folder lagi. Jadi kita nggak harus membuka file itu dahulu untuk bisa kita paham. Itulah prinsipnya. Yang inti sebenarnya itu biar kayak gitu. Biar readable, enak untuk di maintenance. Ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, aku coba kasih ya sebuah quotes ya. Asik. Ya kalau di aku ya, kan teman-teman nih masih S1 ya. Ya aku juga sih masih belum lulus juga sih. Teman-teman kan di kuliah gitu kan. Banyak-banyakin nongkrong sama teman-teman developer. Banyak-banyakin satu circle kalian itu mempunyai passion yang sama. Banyak-banyakin kayak gitu deh. Sharing-sharing sama teman kan, teman yang satu passion. Aku udah bisa ini loh. Kamu nanti sharing. Terus habis itu sharing, kita belajar bareng. Nah, banyak-banyakin kayak gitu. Dari maba aku kayak gitu. Ikut ke komunitas, join ke community, belajar ini kan. Terus nanti kasih tahu ke temanku, karena kita mengajar itu akan lebih bisa daripada kita mempraktekkan. Jadi ngajarin itu bisa lebih ngebikin kita itu lebih bisa lagi. Makanya coba sharing-sharing itu dalam satu circle-nya. Nah, ikuti terus kalau ada workshop, kalau ada event yang satu passion gitu kan, yang kiranya related lah. Walaupun itu workshopnya kayak ngebikin fitur misal paling tinggi ya misalnya data science, machine learning, AI, ikut aja walaupun nggak paham, ikut aja walaupun habis itu mumet. Nanti kalian akan paham pada waktunya. Ketika mungkin beberapa bulan ke depan, aku pernah belajar ini, akhirnya buka-buka projectnya, iya aku paham akhirnya buka-buka lagi codingannya, iya keren.
Kayak gitu. Inti dari workshop itu biar kalian mumet. Workshop berarti kalau kalian mumet akhirnya kalian tuh mikir gitu guys. Jadi intinya nggak harus paham sekarang. Waduh, ini gimana sih cepet banget neranginnya. Nggak paham aku kalau kayak gini. Iya, goalsnya bukan untuk sekarang. Goalsnya itu untuk ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan ketika kalian belajar otodidak lagi, ini menjadi referensi kalian. Akhirnya belajar lebih enak karena punya referensi yang mungkin kalian pernah nulis. Seenggaknya kan pernah nulis nih. Walaupun sebenarnya nggak paham pas saat itu workshop juga. Dulu aku sering banget tuh workshop sampai ke Semarang juga aku pernah bootcamp 4 hari nginep di sana. Itu tentang Laravel dulu. Ya, build sampai web sekompleks itu pernah. Cerudanya udah banyak. Dan saat itu nggak paham. Bener-bener gak paham. Dulu passionku Android tapi aku kepo aja aku ikut kan. Yang mumpung gratis kan, kenapa enggak? Yang penting gratis kan. Ikut-ikut, tapi ketika semester berapa itu ada ya tentang web, akhirnya aku bisa. Akhirnya tinggal pakai aja. Oh iya, aku pernah ikut workshop ini. Dulu aku nggak paham, sekarang akhirnya aku paham banget malah. Karena seenggaknya aku pernah menulis, walaupun aku pas saat workshop itu nggak paham. Kayak gitu guys. Itu kalau dari aku sih. Yang penting semangat. Kalau ngodingnya sampai ke bawah mimpi, cari pacar. Biar ada yang nyemangatin. Enggak. Oke. Itu aja sih menurutku. Thank you banget di event ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di sini. Oke. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Jangan lupa presensinya ya teman-teman semua. Udah ada di link berikut ini. Mungkin udah nggak ada ya. Oke, untuk dari Mas Fahmi, terima kasih sharing-sharingnya. Ya udah membuat kita pusing semua. Oke. Dan juga terima kasih kepada sponsor kita itu Momikos dan Citra Web yang udah mensupport acara kita. Oke, mungkin dari sekian ini ada sebelum aku tutup ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Terakhir banget. Nggak ada. Oke, mungkin kita tutup aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.